Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali kita bisa berjumpa melalui ibadah Mesbah Keluarga saat ini di tahun yang 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Sungguh satu anugerah di mana Tuhan memberikan kita kesempatan bersama-sama untuk kembali membangun Mesbah Keluarga kita. Dan saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih dalam Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang selalu senantiasa beserta dalam kehidupan kami. Memberikan kami anugerah keselamatan. Memberikan kami kehidupan yang selalu senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Pada di surga saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya pimpin di sepanjang pemberitaan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, kami bisa mengerti dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas itu. Jamah lidah bibirnya Tuhan, sehingga setiap apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Untuk kami bersama-sama renungkan. Dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lekar Gedong, saya menyapa kita, Shalom. Bapak Ibu, saat ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan topik yang saya kasih, yang saya berikan, yaitu melangkah optimis bersama Tuhan. Sekali lagi topik perenungan kita di Mesbah Keluarga ini Bapak Ibu sekalian, yaitu melangkah bersama Tuhan. Bapak Ibu, untuk mendasari topik ini kita akan bersama-sama membuka satu bagian di dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang 23 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi pembacaan kita sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6. Bagian ini Bapak Ibu sekalian saya akan bacakan buat kita. Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya di rumah. Perikop yang diberikan LAI adalah Tuhan gembala yang baik. Ayat 1 demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Yang menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi tema kita Bapak Ibu sekalian, melangkah optimis bersama Tuhan. Bapak Ibu, sungguh adalah sebuah anugerah yang kita terima dari Allah Tritunggal ketika kita bisa bersama-sama kembali untuk melangkah, untuk bisa hidup di tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Dari tahun 2021 sampai 2022 saat ini, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, memasuki tahun 2022 juga tidak sedikit sebuah realita yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, apa relevansi topik ini di dalam kehidupan kita. Apa makna topik ini, melangkah optimis bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan baik-baik bahwa realita kehidupan manusia, ya, mari kita perhatikan realita kehidupan manusia. Sedikitnya ada 3 Bapak Ibu sekalian realita kehidupan manusia itu. Yang pertama adalah dilanda keraguan akan ketidakpastian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ketika kita
masuk di dalam tahun 2021, atau mungkin lebih tepatnya dari 2019 akhir, kita dilanda oleh virus corona, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita masuk tahun 2020, kita masuk juga di tahun 2021. Kita masuk di tahun yang dimana kita merasakan dampak virus corona yang sangat ganas itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak sedikit orang yang kita kasihi mungkin meninggalkan kita. Tidak sedikit juga kita merasakan mengalami kerugian di dalam mungkin usaha kita, di dalam pekerjaan kita. Mungkinkah kita sebagai karyawan kita merasakan PHK di mana kita bekerja? Mungkinkah kita sebagai pengusaha banyak omset yang tadinya meroket sekarang menjadi merosot akibat virus pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi juga kita melihat bahwa ternyata Tuhan tidak tinggal diam di sana, Bapak Ibu sekalian. Terbukti bahwa kita juga bisa melewati bagian itu dari 2019, 2020, 2021 dan saat ini kita memasuki tahun yang baru, bukan? Memasuki tahun yang baru juga kita dilanda oleh keraguan akan kepastian, ketidakpastian, Bapak Ibu sekalian. Kita mendengar kabar berita bahwa virus corona yang khususnya Omikron mulai melanda Indonesia atau seluruh dunia, dan itu merasuki Indonesia juga, Bapak Ibu sekalian. Kita mendengar bahwa Presiden Jokowi kembali memberikan pengumuman supaya sebaiknya pekerjaan itu dilakukan di rumah saja atau work from home. Ini merupakan satu tindakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Omikron ini, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali dilanda keraguan akan ketidakpastian, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Akankah tahun 2022 ini lebih baik dari tahun 2021 ataukah sebaliknya, Bapak Ibu sekalian? Ataukah lebih buruk dari tahun 2021? Kita ragu akan ketidakpastian itu, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak melihat apakah memang kita bisa melewatinya sebagaimana tahun 2021 yang sudah kita lewati. Ini realita yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Dilanda oleh keraguan akan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Itu realita, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah realita kedua di dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Dilanda oleh realita di luar ekspektasi kita. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita sebagai manusia terkadang kita mengharapkan sesuatu yang baik itu terjadi dalam diri kita. Kita berekspektasi, kita ikut Tuhan. Kita dikeluarkan dari seluruh masalah yang kita alami. Kita berekspektasi bahwa kita ketika mengikut Tuhan, kita tidak akan mengalami masalah seperti yang manusia pada umumnya, yang non-Kristen maksud saya, yang mereka alami. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, itu di luar ekspektasi kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau sempat mengikuti dunia digital, khususnya YouTube, ya, saya nggak akan menyebutkan nama hamba Tuhan ini, ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang dimana ketika permulaan virus corona ini mengatakan bahwa kita orang Kristen tidak perlu takut virus corona, orang Kristen tidak perlu takut tutup gereja. Kita takutnya sama Tuhan saja. Orang Kristen tidak akan kena virus corona kok. Kenapa? Karena ada Tuhan. Nah, tapi buktinya Bapak Ibu sekalian kita melihat justru juga banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang terpapar. Bahkan yang meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, akibat virus corona ini. Lalu ada juga di mana satu problem yang ketika ada seorang hamba Tuhan mengatakan, saya menghardik virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus virus corona berhenti. Ekonomi dipulihkan, dihardik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Tuhan Yesus ketika menghardik badai yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Tapi pada kenyataannya tidak sama persis seperti ekspektasi kita. Kita berharap kita akan mengalami sesuatu hal yang berbeda dari orang di luar Kristen, yaitu tidak mengalami dampak dari virus corona ini. Kembali lagi-lagi realita ini mengecewakan kita, Bapak Ibu sekalian. Ekspektasi kita tidak sesuai. Ini realita yang kedua. Yang terakhir, ketiga, Bapak Ibu sekalian. Realita yang ketiga adalah dilanda oleh keputusasaan. Dari yang kedua, dari keraguan ketidakpastian, dari realita di luar ekspektasi kita, maka pada akhirnya kita dilanda oleh keputusasaan
di dalam hidup kita. Kita putus asa, kita putus semangat, kita down mental kita, bahkan down sedemikian rupa Bapak-Ibu sekalian. Bahkan tidak sedikit banyak manusia, secara khusus kalau kita melihat di Indonesia Bapak-Ibu sekalian, ya, melihat akhir-akhir fenomena akhir-akhir ini, spirit doll, itu ya, banyak orang mengadopsi boneka arwah Bapak-Ibu sekalian dengan iming-iming bahwa ketika mereka mengadopsi boneka arwah itu, mereka mendapatkan ketenangan. Ini diakibatkan karena apa Bapak-Ibu sekalian? Karena tadi dilanda oleh ketidakpastian, dilanda oleh realita di luar ekspektasi, maka semuanya berakhir di dalam keputusasaan, putus asa, hilang harapan. Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi di dalam realita kehidupan kita sebagai manusia. Ketiga bagian ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam di dalam pokok pembahasan kita Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi pertanyaan pentingnya untuk kita sebagai anak Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, ya, apakah orang Kristen tidak mengalami realita kehidupan yang sama seperti yang dihadapi manusia pada umumnya? Wow. Apakah sama? Kita mengalami realita yang mereka alami atau tidak sama sekali Bapak Ibu sekalian? Karena kenapa? Mengapa saya mengajukan sebuah pertanyaan klasik ini? Ya. Karena memang ada juga beberapa hamba Tuhan yang memang menurut saya, ya, secara hemat saya pribadi gitu ya, yang mengatakan bahwa ketika engkau ikut Tuhan, masalah ekonomi, pandemi, dan sebagainya macam, Anda tidak akan mengalami bagian itu Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hamba Tuhan yang seperti itu loh. Ketika engkau mengikut Yesus, engkau tidak akan mendapatkan sakit, penyakit apapun. Tidak akan dapatkan itu. Wow, ini celaka sekali Bapak Ibu sekalian. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita bahwa ketika kita mengikut Yesus Kristus, tidak mengalami masalah seperti yang manusia pada umumnya alami. No. Tetapi yang Alkitab catatkan untuk kita, ketika kita mengikut Tuhan adalah kita dilepaskan dari belenggu dosa Bapak Ibu sekalian. Itu concern Alkitab. Ketika Alkitab mengatakan engkau ikut Yesus, Anda, saudara dan saya akan mendapatkan kelegaan di dalamnya. Itu yang concern Alkitab, yaitu kita dilepaskan dari belenggu dosa yang mengikat kita. Sekali lagi kita kembali kepada pertanyaan yang ini Bapak Ibu sekalian, pertanyaan penting ini. Apakah orang Kristen tidak mengalami realita kehidupan yang sama seperti yang dihadapi manusia pada umumnya? Maka jawabannya ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jawabannya adalah ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Jawabannya ya dan tidak, ya. Jawabannya adalah ya dan tidak, ya. Ya dan tidak. Mengapa ya? Alasannya adalah setiap kita meskipun di dalam Tuhan pasti akan mengalami pergumulan yang sama yang seperti orang dunia alami. Kita mengalami dampak virus corona, yes. Kita mengalami penderitaan, yes. Kita mengalami sakit penyakit, yes. Kita alami itu Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang tidak kita alami, yang tidak sama dengan orang dunia, apa? Kefrustasian, keputusasaan. Itu yang tidak kita alami Bapak Ibu sekalian. Ketika kita di dalam Tuhan, meskipun kita di tengah-tengah penderitaan Bapak Ibu sekalian, kita tetap punya pengharapan kepada Allah. Kita yakin 100% bahwa suatu hari kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Sebagaimana Ayub Bapak Ibu sekalian. Perhatikan kisah Ayub. Ketika dia mengalami satu masalah yang bertubi-tubi, dia tetap berharap kepada Allah. Dia tidak mengutuki Allah. Dia tidak pernah membenci Allah. Dia tidak pernah marah kepada Allah. Bahkan menyalahkan Allah. Tidak pernah Bapak Ibu sekalian. Itu adalah salah satu teladan iman di dalam Alkitab. Di mana kita meskipun di tengah-tengah keterpurukan, kita harus terus senantiasa berpengharapan kepada Allah Tritunggal. Ini jawabannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mengalami masalah juga seperti yang dunia alami. Tapi yang tidak kita alami adalah kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus memiliki pengharapan di dalam Allah saja. Mari kita masuk di dalam poin pembahasan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita sebagai orang Kristen harus optimis di dalam menghadapi, di dalam melangkah dan mengawali atau menjalani tahun yang baru, tahun 2022 ini. Meskipun kita melihat, kita tidak tahu kapan berakhir virus corona ini. Semakin hari banyak sekali variannya Bapak Ibu sekalian.
Tapi mengapa kita harus optimis Bapak Ibu sekalian? Perhatikan baik-baik. Pemazmur mengajarkan kita seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah alasan mengapa kita mesti harus melangkah optimis di tahun 2022 ini. Adalah pertama ini Bapak Ibu sekalian. Dia adalah gembala agung yang mengenal saudara dan saya. Dia adalah gembala agung yang mengenal kita Bapak Ibu sekalian. Perhatikan baik-baik. Ayat 1 dan sampai 3. Dikatakan di sana, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Seorang teolog mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. J. Packer, ya, di dalam bukunya dengan judul Knowing God, mengenal Allah. Dia menulis seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Hal yang paling terutama adalah bukanlah fakta bahwa saya, saudara, siapapun orang Kristen adalah mengenal Allah. Bukan itu fakta yang paling penting. Ya. Sekali lagi, hal yang paling terutama adalah bukanlah fakta bahwa saya mengenal Allah, melainkan fakta yang lebih besar yang mendasari itu, ya. Jadi sebelum kita mengenal Allah, Allah terlebih dahulu mengenal kita. Itu mau dimaksudkan bagian ini. Melainkan fakta yang lebih besar yang mendasari itu yaitu apa? Allah mengenal saya, Allah mengenal saudara sekalian. Itulah fakta yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Gembala yang agung itu mengenali domba-dombanya. Maka domba-domba yang dikenal itu mendengar dan mengetahui suara gembalanya. Ketika suara Tuhan bergema, berdering, maka kita bisa mendeteksinya bahwa ini adalah suara Tuhan atau suara iblis. Kenapa? Kita memiliki hubungan yang sangat intim sekali Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan satu penggambaran bagaimana kita sebagai orang Kristen, Allah yang sudah memperkenalkan diri dan mau mengenal kita, itu terus-menerus memelihara kehidupan kita. Dia terus-menerus mau supaya kita ada di dalam persekutuan itu yang indah itu, persekutuan yang indah itu. Allah tidak mau kita dicerai-beraikan Bapak Ibu sekalian. Maka tidak heranlah ketika kita melihat bagaimana Raja Daud, pemazmur di sini mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia mengetahui persis bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan masa mudanya, bahkan dia sampai tua Bapak Ibu sekalian, dia begitu terpesona dengan Tuhan. Kenapa? Dia tahu bahwa dia adalah gembala agung yang mengenal siapa sosok Daud, siapa pribadi Daud. Daud adalah manusia yang berdosa sama seperti saudara dan saya. Kita adalah manusia berdosa, tetapi Allah mau mengenal kita. Allah memilih kita di antara ribuan banyak orang Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan terlalu worry, kita jangan terlalu khawatir akan masa depan yang akan kita hadapi. Kenapa? Karena ada Allah. Dia adalah gembala yang mengenal siapa saudara dan saya. Itu yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Ya, dia yang memegang otoritas, dia yang memegang seluruh seantero kehidupan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Jadi jangan putus asa di dalam menghadapi realita kehidupan yang tidak pasti ini Bapak Ibu sekalian. Serahkan semuanya pada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Maka dia akan membuka jalan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Itu yang terpenting. Ya. Poin yang pertama mengapa kita mesti optimis di dalam melangkah bersama Tuhan. Karena dia adalah gembala yang mengenal kita. Ya. Dia mengenal siapa saudara dan saya. Bahkan di dalam kandungan pun Allah mengenal siapa pribadi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan terlalu khawatir terhadap realita kehidupan kita. Poin yang kedua Bapak Ibu sekalian yang tidak kalah penting dari poin yang pertama ini adalah ini, ya, perhatikan baik-baik. Alasan mengapa kita mesti optimis di dalam melangkah di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian ini, ya, yaitu dia adalah Allah yang senantiasa beserta kita. Perhatikan baik-baik ayat 4 dan ke-5 ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang 4 saya bacakan buat kita.
Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Allah yang mengenal kita, ya, Allah yang mengenal kita dan yang kita kenal itu bukanlah hanya Allah yang ada di dalam situasi tertentu di kehidupan saudara dan saya. Melainkan dia adalah Allah yang selalu ada di dalam segala aspek kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Baik di dalam suka maupun di dalam duka yang kita alami. Dia adalah tetap Allah yang selalu senantiasa beserta kita. Dan itu Raja Daud alami Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ayat 4 Bapak Ibu sekalian. Ayat 4 menarik sekali, ya. Nah, ayat 4 ini adalah ya sebuah ungkapan yang sangat mendalam tentang penyertaan Tuhan yang sempurna terhadap pemazmur, terhadap Raja Daud. Sekalipun dia tahu, Raja Daud tahu dia dalam bayang-bayang kematian. Menariknya, di bagian ini Bapak Ibu sekalian, ya, Alkitab di dalam bahasa aslinya memakai istilah, ya, memakai kata salmavet, ya, yang artinya adalah deep like shadow. Deep shadow artinya apa? Ya, ini artinya merupakan sebuah gambaran bahwa kehidupan kita itu sedang dalam ancaman maut Bapak Ibu sekalian. Di dalam keadaan yang sangat-sangat memang kita tidak mampu yang sesungguhnya sebagai manusia untuk melewatinya. Tetapi kita tahu betul bahwa Allah itu senantiasa beserta kita. Perhatikan baik-baik, ya. Dia mengatakan di sana, ya, bahwa sekalipun aku dalam lembah bayang maut, Tuhan tetap besertaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. So artinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah kita bukan hanya Allah yang bekerja di saat kita suka, di saat kita sedang happy. Tapi Allah kita adalah Allah yang juga turut bekerja di dalam situasi gelap yang sedang kita alami. Meskipun kita dalam lembah bayang maut, bayang-bayang maut. Ya, beberapa terjemahan memakai istilah di dalam lembah bayang maut ini adalah lembah kekelaman ini. Kalau L.A.L.I memakai kata lembah kekelaman. Tapi beberapa terjemahan lain seperti New American Standard dan juga King James Version itu mendekati bahasa aslinya Bapak Ibu sekalian dengan memakai kata yaitu the shadow of death. Itu NAS. Sama juga King James Version dia memakai kata the shadow of death. Itu mirip dengan bahasa aslinya Bapak Ibu sekalian, yaitu bayang-bayang maut, ancaman maut. Ya, di depan dia ada musuh, depan juga musuh, samping belakang musuh semua Bapak Ibu sekalian. Tapi Daud, pemazmur, penulis mazmur, meyakinkan dirinya bahwa Allah itu terus senantiasa beserta di dalam kehidupan dia. Allah tidak pernah meninggalkan Raja Daud sedetik pun. Maka begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Allah yang kita kenal dan yang mengenal kita adalah Allah yang terus bekerja di dalam segala macam situasi kehidupan kita. Jadi jangan frustasi, jangan takut, jangan putus asa ketika saudara, Bapak Ibu dan saya saat ini mungkin sedang dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Keluarga kita mungkin sedang tidak baik-baik. Studi kita mungkin sedang tidak baik. Jangan terpuruk Bapak Ibu sekalian. Tetapi teruslah berharap kepada Allah Tritunggal bahwa dia mampu melepaskan kita, mampu memberikan kita jalan keluar terhadap permasalahan kita. Itu yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Jadi alasan kedua ini adalah sebuah alasan yang harus terus kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita. Ya, dia adalah Allah yang senantiasa beserta kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Terakhir adalah ini. Dari yang 1 dan 2. Yang pertama tadi alasan kita mengapa kita harus mesti optimis. Jangan pesimis. Ya, mengapa kita mesti optimis dalam melangkah bersama Tuhan. Karena kita tahu bahwa dia adalah Gembala Agung yang mengenal kita. Kita tahu bahwa dia adalah Allah yang beserta di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ini yang terpenting, tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Bapak Ibu sekalian, pemazmur tahu diri di sini Bapak Ibu sekalian.
Ketika dia merasakan sebuah penyertaan Tuhan, baik di dalam suka maupun di dalam duka dia, Allah selalu senantiasa menyediakan hidangan. Allah senantiasa melepaskan dia dari jerat bahaya, dari musuh-musuhnya, dari haluan musuh-musuhnya. Raja Daud mengungkapkan sebuah respon, yaitu mau berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, bukankah di dalam kehidupan kita terkadang kalau kita sedang baik, kita lupa Tuhan. Kita ditolong Tuhan, kita lupa Tuhan. Kita tidak peduli lagi dengan gereja Tuhan. Acuh tak acuh dengan gereja Tuhan di dalam pelayanan dan sebagainya macam. Tapi tatkala kita sedang sedih, baru kita berseru kepada Allah. Tuhan tolong aku, help me. Aku nggak kuat. Tapi kalau kita sedang dalam happy, kita ditolong Tuhan, mungkin dalam berbagai cara Tuhan yang dia pakai, kita melupakan Tuhan. Oh, jangan sampai terjadi dalam diri kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Celakalah orang Kristen ketika dia merasakan pertolongan Tuhan, tapi dia melupakan Tuhan dan tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Itu celaka 12 Bapak Ibu sekalian. Kita perlu koreksi di dalam diri kita, dalam keluarga kita, di dalam perusahaan kita. Jika Bapak Ibu sekalian saat ini sebagai businessman, kita koreksi baik-baik Bapak Ibu sekalian. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang masih muda, kadang darah muda begitu ya, mau menang sendiri. Selalu saya koreksi Bapak Ibu sekalian, ketika saya merasakan pertolongan Tuhan dari sejak saya kuliah sampai detik ini di dalam pelayanan saya di GKR PIK, dan Tuhan izinkan saya sesekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Gedong maupun di Angke. Saya terus mengoreksi apakah terus saya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ataukah saya punya motivasi lain. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Mari kita sembah Allah yang seperti ini. Kita jangan terus diam menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Lakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tapi ingat, ada catatan yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ketika saudara melakukan sesuatu, mungkinkah itu untuk pelayanan, Bapak Ibu membantu orang lain, menyekolahkan orang lain, mensponsori orang lain dan sebagainya macam, mempekerjakan orang lain. Tanamkan di dalam benak kita Bapak Ibu sekalian, kita melakukan itu semata-mata murni untuk pelayanan, untuk Tuhan, bukan supaya kita dikenal orang atau mau membalas jasa Tuhan. No, karena sedikit pun kita tidak mampu membalas jasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jikalau hari ini saudara dan saya masih diberikan kesempatan, mungkinkah kita sebagai pengusaha, mungkinkah kita sebagai studiman, mungkinkah kita sebagai karyawan dan sebagainya macam, kita punya pembantu di rumah, lakukan dengan tulus hati, tolong mereka di dalam pekerjaan kita, karena itu adalah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberkati di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah menyertai kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhan yang singkat dan padat ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan terus berkata-kata di dalam hati kita sehingga kita mengerti dan terus melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa dalam surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang selalu senantiasa beserta dalam kehidupan kami, baik di dalam suka maupun duka kami. Tuhan, ajarkan kami untuk terus bersandar kepada Tuhan saja dan tidak menduakan Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, kiranya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada 2 pertanyaan untuk kita sharingkan di keluarga kita saat ini. Ya, mari kita diskusikan pertanyaan yang kedua, 2 pertanyaan ini untuk pertanyaan lanjutan kita di dalam sesi mesbah keluarga ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa yang sering kali membuat kita pesimis untuk menjalankan sebuah usaha atau pekerjaan kita? Mari kita sharingkan bersama saudara, keluarga, atau Bapak Ibu saat ini yang sedang beribadah, ya, silakan sharingkan, silakan diskusi. Kemudian yang kedua, ya, mengapa kita mesti optimis di dalam melangkahkan kaki kita untuk menjalani tahun 2022 ini? Kiranya pertanyaan refleksi ini kita terus diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia mengenal siapa kita,
Dia pasti menyediakan hidangan untuk kita. Jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.